tapi nggak apa-apa lah, itu sekedar istilah. Jadi kata sahabat ini, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tahukah kalian siapa penduduk surga, penduduk jannah? Yang menarik jawaban Nabi ternyata, kullu da'ifin, setiap orang yang dhaif. Tapi jangan hanya berpegang pada hadis ini diantaranya maksudnya. Setiap orang yang dhaif, yang lemah, karena miskin, karena menderita dan lain-lain. Wa mutada'afin, atau dilemahkan oleh orang, dianggap lemah oleh orang, apa namanya itu? Diremehkan orang. Dilemahkan, ditindas, dilemahkan, dikucilkan, diremehkan. Lo aqsama 'ala Allah, jika dia bersumpah atau dia berdoa, la abarrahu, maka Allah akan mengabulkan. Ya nanti. Jadi kata Nabi, penduduk surga itu dalam hadis ini ya, itu pertama orang yang lemah ekonomi, lemah tenaganya. Ya, coba perhatikan hadis ini. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yadkhulul fuqara'ul mu'minina al-jannata. Ya. Masuk surga orang fakir dari kaum mukminin. Ya. Qabla al-aghniyai, sebelum orang kaya. Ya. Binisfi yaumin, setengah hari duluan orang miskin masuk surga daripada orang kaya. Cuman setengah hari itu berapa? Khamsi mi'atin amin. Berapa ini? 500 tahun. Nah, jadi orang-orang kaya hati-hati, tunggu dulu, orang miskin dulu masuk surga nih. Menurut hadis ini. Gimana? Menurut hadis ini, orang miskin itu, fakir itu duluan masuk surga setengah hari dibandingkan orang kaya. Nanti akan saya jelaskan apa sebetulnya maksud hadis ini. Karena kalau salah-salah dipahami juga, nggak usah jadi orang kaya kita lah. Jadi akan masuk surga orang-orang fakir. Duluan masuk surga orang-orang fakir dibandingkan orang kaya. Sebelum orang kaya tadi berapa? Binisfi yaumin, itu sama dengan khamsi mi'ati amin, 500 tahun. Jadi kalau setengah hari itu 500 tahun, satu hari berapa? 1000 tahun. Itu sesuai dengan firman Allah surat Al-Hajj ayat 47. Wa inna yawman inda rabbika ka alfis sanah mimma ta'uddun. Sesungguhnya satu hari di sisi Tuhanmu sama dengan 1 tahun menurut perhitunganmu. Jadi satu hari berapa? 1000 tahun. Ka alfis sanah, alfun itu 1000. Ka alfis sanah mimma ta'uddun. Nah, kenapa kok orang-orang miskin itu duluan masuk surga? Betul, kita harus beriman pada hadis ini. Cuman perlu penjelasan. Orang miskin yang bagaimana? Yang mendapat fasilitas, yang mendapat prioritas duluan masuk surga. Nah, itu yang pertama kita jelaskan. Karena ada hadis begini. Man sa'ala min ghairi faqrin
Barang siapa yang suka meminta-minta padahal tidak fakir. Ya, padahal dia tidak fakir. Ya. Faka'annama ya'kul jamra, maka seolah-olah dia memakan api neraka. Ya. Jadi menurut hadis ini apa? Hadis ini riwayat Imam Ahmad, Tirmizi, derajatnya hasan. Apa tadi artinya? Ya. Gimana? Barang siapa yang meminta, man sa'ala min ghairi faqrin, barang siapa yang meminta-minta padahal dia tidak fakir, faka'annama ya'kul jamra, sama dengan dia memakan api neraka. Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan begini, man sa'ala 'alan nas amwalahum takatsuran, barang siapa yang meminta-minta pada manusia untuk memperkaya diri, ya, barang siapa yang meminta-minta pada manusia untuk memperkaya diri, ya, maka sesungguhnya dia fa innama yas'al jamra falyastaqilla aw liyastakthir, maka sama dengan dia meminta api neraka sedikit atau banyak. Nah, ini kan banyak kadang-kadang pengemis lebih kaya dari kita, ya, lebih kaya dari kita. Dia nggak fakir dia. Seperti berdiri di lampu merah itu. Coba dihitung berapa kali mati lampu merahnya setengah hari itu. Kali minimal orang mungkin sekali berhenti itu 2000. Berapa kali coba dikira-kira itu berapa kali mati lampu merah, minimal orang kasih 2000 rata-rata lah. Jadi satu hari itu berapa dia dapat uang? Mungkin saja satu hari itu sampai 500.000. Ya, ini ada diri. Makanya kita jangan suka sekali kasih orang-orang yang memperkaya diri. Yang benar sebenarnya orang yang miskin itu adalah la yas'alun nasa. Ya, la yas'alun nasa ilhafan. Mereka tidak meminta-minta kecuali sangat mendesak. Kenapa? Karena mereka ta'affuf. Mereka menjaga kehormatannya. Ini orang miskin yang sebenarnya. Ya. Innamal miskin alladzi ta'affuf. Kata Nabi, sesungguhnya orang miskin itu adalah orang yang menjaga kehormatannya, bukan minta-minta. Bukan menjadikan mengemis itu satu profesi. Kalau ada orang mengemis itu menjadi satu pekerjaan, maka nggak usah dikasih. Nggak usah dikasih. Nah, orang seperti ini bagaimana di luar masuk surga? Ini bukan orang yang dimaksudkan dalam hadis tadi. Ya. Terus orang kaya apa nggak bisa dia di luar masuk surga? Ada beberapa hadis yang menjelaskan keutamaan orang kaya. Ya, misalnya Rasulullah SAW bersabda, Innallaha yuhibbu 'abdan taqiyya wal ghaniyya wal khafiyya. Sesungguhnya Allah sangat mencintai hambanya yang bertakwa, yang kaya tapi sederhana. Nah, kalau Allah lebih mencintai, kalau Allah mencintai, itu akan juga mendapat prioritas. Tadi apa? Innallaha yuhibbu 'abdan taqiyya wal ghaniyya wal khafiyya. Sesungguhnya Allah sangat mencintai hambanya yang bertakwa, yang kaya tapi sederhana. Apa maksud sederhana? Enggak dengan kekayaannya dia sombong, congkak, memandang rendah orang lain, tidak.
Kenapa? Dengan kekayaan banyak sekali amal-amal yang tidak bisa dilakukan oleh orang miskin. Maka para ulama mengatakan begini. Orang miskin sehingga dia lebih duluan masuk surga dari orang kaya. Ya, dari orang kaya, bukan ini orang kaya secara umum, bukan orang kaya secara khusus. Kalau orang kaya secara khusus bisa jadi duluan masuk surga. Kenapa? Karena dia mendapat pahala dari kesabarannya. Mendapat pahala dari kesabarannya. Nah, misalnya hadis begini kata Nabi, ya, ma min muslim yushakku syokatan fama fawqaha illa kutiba lahu biha darajatun wa muhiyat anhu biha khati'atun. Tidaklah seorang muslim dia mendapat musibah hanya terinjak duri atau lebih rendah dari itu. Tapi dia bersabar, maka Allah angkat satu derajat dan Allah hapuskan satu dosa. Nah, terinjak duri ini kan simbol penderitaan. Simbol penderitaan. Nah, orang miskin itu menderita walau bukan terinjak duri. Mana lebih menderita terinjak duri daripada nggak makan? Nggak makan. Kalau terinjak duri aja terangkat, apalagi nggak makan. Kenapa nggak makan? Karena miskin. La yazalul bala' bil mu'mini wal mu'minah. Senantiasa musibah menimpa seorang mukmin atau mukminah fi nafsi. Musibah itu menimpa dirinya, misalnya nggak makan, kekurangan harta, wa waladihi, atau musibah itu menimpa keluarganya, anak-anaknya, wa malihi, atau hartanya, hatta yalqallah, hingga dia bertemu dengan Allah, wa ma alaihi khati, atau tidak ada dosa lagi sedikit pun. Akhirnya dia masuk surga. Jadi keutamaan orang miskin itu karena dia sabar. Tapi kalau enggak sabar, enggak. Jadi begitu. Keutamaan orang kaya bersyukur. Nah, orang kaya mendapat pahala yang banyak karena diantaranya karena mempergunakan hartanya. Kalau orang miskin tidak bisa mempergunakan hartanya karena tidak ada harta. Dia mempergunakan hartanya, bersedekah, berinfak dan sebagainya. Ini juga luar biasa keutamaannya. Masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbatin. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti menanam sebutir biji yang kemudian tumbuh 7 tangkai. Pada setiap tangkai tumbuh lagi 100. Itu berinfak. Nah, sekarang berinfak itu perlu harta. Harta itu perlu orang kaya. Jadi itu hamba Allah, ya. Kemudian juga Rasulullah bersabda begini, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dha'if. Seorang mukmin yang kuat lebih bagus dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Nah, kalau lebih dicintai oleh Allah itu berarti bisa jadi mendapat lebih prioritas masuk surga. Seorang mukmin yang kuat, kuat apanya? Kuat apanya? Yang pertama tentu kuat dompetnya, kuat hartanya, kuat uangnya. Baru nanti kuat kekuasaannya, kuat tenaganya. Nah, cuman para ulama mengatakan begini. Kenapa orang miskin itu disebutkan dalam hadis tadi? Duluan masuk surga, berapa tadi hitungannya? Setengah hari. Karena di antara ulama berpendapat begini, kekayaan yang dinikmati oleh orang kaya itu, ya, itu dikatakan sebagai seolah-olah itu karunia surga dunia buat dia. Jadi dia sudah mendapatkan surga dunia. Ya.
Maka orang miskin yang tidak mendapatkan surga dunia, maka didahulukan menikmati surga akhirat. Ya, jadi jangan kita susah jadi orang miskin. Ternyata orang miskin itu apa sih? Duluan masuk surga daripada orang kaya. Asalkan tadi apa? Sabar. Orang kaya ada kemungkinan juga duluan masuk surga. Ya, itu secara umum tadi. Apabila orang kaya itu ya dia pandai bersyukur. Ya. Ada satu ayat begini, surat Al-Anbiya ayat 35. Bunyinya begini. Wa naqlukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami uji kalian, kata Allah, dengan keburukan dan juga dengan kesenangan sebagai fitnah. Ya, jadi ternyata dalam ayat ini menurut para ahli tafsir bahwa fitnah itu, ujian dari Allah itu, ya, bala itu fitnah, bala itu sebagai ujian itu bukan hanya penderitaan, kesenangan itu juga ujian. Mana lebih berat diuji dengan penderitaan atau diuji dengan kesenangan? Mana lebih berat? Apa buktinya? Tapi saya kalau dipilih, saya pilih kesenangan jalan. Kalau dipilih kita ingin diuji pakai apa? Penderitaan atau kesenangan? Kesenangan. Nah, kemudian pertanyaan mana lebih berat? Ya. Kalau dikatakan lebih berat, para ahli tafsir sebagian ahli tafsir mengatakan itu lebih berat kesenangan. Kenapa? Ya. Kesenangan itu membuat kita lupa kepada Allah. Tapi kalau orang diuji dengan penderitaan, dia ingat kepada Allah. Betul nggak? Kita baru ingat Allah kapan? Ketika lapar, ketika susah, ketika senang ingat nggak Allah? Nggak ada urusan dengan Allah. Ketika udah senang nggak peduli lagi. Kita baru ingat Allah ketika susah. Ya. Jadi Allah. Ya, jadi betul tadi kalau kita ingin ya kekayaan itu menjadi keutamaan bagi kita di akhirat, di dunia dan akhirat. Ya. Kemiskinan itu agar bisa menjadi keutamaan kita di dunia dan di akhirat jika kita diuji dengan penderitaan kita bersabar, ketika diuji dengan kesenangan kita bersyukur. Ada satu hadis yang sering saya ungkapkan ketika ceramah ta'ziyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban lil amril mu'minin." Menakjubkan sekali urusan orang mukmin itu. Ajaban, tapi kalau sudah mengungkapkan kata-kata ajaban itu jangan main-main, itu dahsyat sekali. Ajaban lil amril mu'minin. Menakjubkan sekali urusan orang mukmin itu. Ajaban lil amril mu'minin. Ada apa Nabi mengatakan seperti itu? Ternyata Nabi mengatakan, inna amrahu kulluhu khairun. Sesungguhnya seluruh urusannya semuanya baik. Walaysa dzaka li ahadin illa lil mu'minin. Tidak seorang pun mendapatkan hal itu kecuali seorang mukmin. Ternyata Nabi mengatakan, in asabathu sarra, jika orang mukmin itu mendapat kesenangan, fasyakara, dia bersyukur kepada Allah, fakana khairalah, maka hal itu sangat baik bagi dirinya. Wa in asabathu dharra, tapi jika orang mukmin itu mendapat penderitaan, fasabara, dia bersabar kepada Allah, fakana khairalah, maka hal itu juga sungguh sangat baik bagi dirinya. Sekarang saya mau tanya, bagaimana bersyukur itu? Dan bagaimana bersabar itu? Nah, kita kan sering kali mendengar bersyukur, bersabar, tapi sebenarnya bagaimana cara bersyukur? Ya, coba gimana cara bersyukur? Dan bagaimana cara bersabar? Ya.
Para ulama mengatakan cara bersyukur itu cuma dua. Walaupun ada sebagian ulama menambahkan, tapi dua ini cukup menarik. Yang pertama, cara kita bersyukur mengucapkan alhamdulillah. Yang kedua, mempergunakan apa yang dianugerahkan oleh Allah kepada yang diridhoi oleh Allah. Contoh gini, saya mendapat uang katakanlah berapa? Katakanlah 1 juta. Saya bilang apa pertama? Alhamdulillah. Kemudian saya mempergunakan uang 1 juta itu kepada yang diridhoi oleh Allah. Beli HP diridhoi Allah apa enggak? Enggak pulang. Kalau main judi online gini baru enggak ada. Itu gampang aja. Jadi asalkan kita mengucapkan alhamdulillah, tapi tidak mutlak ya, karena bisa juga orang mungkin bisu atau di hatinya. Tapi yang benar, hakikat syukur itu adalah mempergunakan apapun yang dianugerahkan oleh Allah kepada hal yang diridhoi oleh Allah. Nah, itu baru nanti berlaku ayat apa? La in syakartum la azidannakum. Jika dalam bersyukur aku tambahkan. Ya. Berhakikat sabar apa? Tadi syukur 2. Sabar gimana? Sabar itu para ulama juga mengatakan 2. Yang pertama, kita meyakini bahwa apapun yang diberikan oleh Allah, termasuk dalam hal tadi apa? Penderitaan, itulah yang terbaik buat kita. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Bisa saja kamu sangat membenci sesuatu padahal itu sangat baik bagi dirimu. Itu yang pertama. Jadi menganggap penderitaan yang kita hadapi itulah yang terbaik bagi diri kita. Yang kedua, mengucapkan istirja. Tapi itu ya sebenarnya yang pertama tadi. Yang pertama apa? Mengucapkan istirja. Apa istirja tadi? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang kedua tadi apa? Meyakini musibah yang kita hadapi itulah yang terbaik buat kita. Sehingga kita tidak protes pada Allah. Dan paling utama sabar itu pada saat awal terjadinya musibah, sebagaimana sabda Rasulullah, innamas sabru inda sadmatul ula. Sabar itu pada saat awal terjadinya musibah. Begitu kita terjadi musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian kita meyakini mungkin inilah yang terbaik buat kita. Kalau saya enggak lulus, itulah yang terbaik buat saya. Jangan berburuk sangka. Ketika kita sudah berburuk sangka kepada Allah, hilang pahala kesabaran. Jadi apapun musibah yang menimpa kita, pada saat itu kita sudah berburuk sangka kepada Allah. Kok saya sering salah, saya selalu sakit. Kok saya sering ikut ngaji, kok saya terus menerus susah. Itu sudah hilang pahala, itu tidak dianggap sabar. Tapi yang sabar adalah Masya Allah, seperti Nabi Ayub ya. Sampai datang iblis, sampai datang syaitan bilang sama Nabi Ayub, ya, riwayat ini sejauh penelitian saya, sejauh yang tahu ini sahih. Coba apa balasan Allah kepada kamu? Kenapa kamu terus menyembah Allah? Apa kata Nabi Ayub? Kalau memang Allah yang mentakdirkan aku kena penyakit ini, lebih dari ini pun aku redha, karena dia berbaik sangka pada Allah. Ketika kita sudah berusaha mati-matian gagal, itulah yang terbaik buat kita. Jangan kita berburuk sangka, lah capek-capek salah, capek-capek berdoa nggak dikabulkan, malah nggak lulus. Itu berarti nggak sabar kita.
baru kemudian kita mendapat pahala kesabaran. Makanya ada ulama bijak mengatakan sabar itu sebenarnya keberhasilan yang tertunda. Allah akan kasih kita tapi belum saatnya. Itulah kira-kira hamba Allah. Ya, jadi tadi Nabi mengatakan, tahukah kalian siapa itu penduduk surga? Siapa itu ahli jannah? Apa kata Nabi? Setiap orang yang dhaif dan yang didhaifkan orang lain, la aqsama 'ala Allah illa abar. Jika dia berdoa, jika dia bersumpah, maka Allah mengabulkan sumpahnya. Masih ingat hadis yang terkenal? Kata Nabi apa? Ittaqi da'watal madlum. Apa artinya itu? Takutlah kalian doa orang yang didalimi. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijabun. Karena antara orang yang didalimi dengan Allah itu tidak ada hijab. Nah, coba bayangkan, kita berdoa itu capek, kita berdoa belum tentu dikabulkan, tapi Allah dalam hadis ini dikatakan orang yang didalimi, orang yang dilemahkan, orang yang dianiaya, doanya itu tidak ada hijab. Insyaallah. Timbul pertanyaannya, kenapa juga ada orang seperti itu enggak dikabulkan? Ada penyebab lain yang membuat doa itu tertolak. Dia memang babi, tapi salah nggak mau. Dalim, tapi suka ngomongin orang. Maksudnya dia terdalimi, tapi salah nggak mau. Dia terdalimi, tapi suka ngomongin orang. Berburuk sangka pada Allah. Ada hal-hal, atau mungkin pakaiannya haram, makanannya haram, sebagaimana yang sudah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan terdahulu. Ya. Kemudian Nabi melanjutkan, ala ukhbirukum bi ahlin nar. Kemudian Nabi melanjutkan, apakah kalian tahu siapa itu penduduk neraka? Kalau tadi penduduk surga. Kata Nabi, kullu utullin. Utul ni apa ya? Apa kerutak utak, apa kerutak utak? Tidak masuk ajaran. Suka membantah. Apa namanya? Ayat dan nasihati marah dia. Ya pakai. Yang temu akak kengkak kasar. Utul. Apa namanya utul ni? Keras kepala. Buatan. Jawadin tamak. Syah. Maka Nabi mengatakan ya, apa namanya, wattaqus syahha wa inna ahlaka man kana qablakum ya syah. Takutlah kalian tamak, karena binasanya orang-orang sebelum kalian karena tamak. Ya. Hamaluhum ya ansafaka dima'ahu. Kemudian wa yastahillu maharimahu. Dengan syah tadi, dengan tamak, mereka kadang-kadang rela untuk menumpahkan darah dan menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Nah, itu tamak itu apa tadi? Ya, jawab. Jadi jawab ini suka mengumpulkan harta, tapi apa namanya, enggan bersedekah. Ya. Kemudian mustakbirin. Apa mustakbirin ini? Sombong. Nah, ini sampai terkenal kali hadisnya kan. Kata Nabi, la yadkhul jannah man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibrin. Tidak masuk surga orang yang dalam hatinya itu ada kesombongan walaupun sebesar biji sawi. Kadang-kadang ada orang yang awam enggak paham hadis ini. Dia pikir enggak masuk surga sama sekali. Kadang-kadang juga pendakwah dengan lucu juga. Bukan tidak masuk surga sama sekali. Memang teksnya la yadkhul jannah, tidak masuk surga.
Artinya yang dikatakan oleh dijelaskan oleh para ulama, disyarah oleh ulama, maksudnya tidak langsung masuk surga, bukan tidak masuk surga sama sekali, karena hanya orang kafir, apalagi orang musyrik, orang munafik i'taqadi yang selama-lamanya di neraka. Neraka apa namanya? Neraka jahanam. Orang yang kalau sudah masuk neraka jahanam enggak keluar-keluar lagi. Tapi kalau neraka lain, ya, neraka Wail misalnya, neraka Hawiyah misalnya, ya itu enggak kekal. Yang kekal itu neraka jahanam. Ya. Jadi apa tadi? Kata Nabi, la yadkhul jannah man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibrin. Tidak masuk surga orang yang terdapat di dalam hatinya kesombongan walaupun sebesar biji sawi. Ini artinya tidak langsung masuk surga. Kemudian ada sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ar-rajulu," ini istifham bertanya, "ar-rajulu yuhibbu ayyakuna thawbu hasanan wa na'lu hasanatan." Ya Rasulullah, bagaimana dengan seorang laki-laki dia suka pakai baju baru, suka pakai sandal baru? Ya. Maksudnya apakah itu termasuk sombong? Apa jawaban Nabi? Faqal, Nabi menjawab, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Allah enggak suka kita jorok-jorok. Makanya saya sering bilang, sebenarnya kalau kita pahami satu hadis ini saja, umat Islam ini luar biasa. Rumahnya cantik, mobilnya cantik, pakaiannya bersih cantik. Ini enggak, baju jorok, mobil asal-asalan, padahal sanggup beli yang bagus. Ya. Baru kemudian Nabi mengatakan, al-kibru, sombong itu adalah, apa kata Nabi? Batarul haqq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Itu sombong. Nah, ada enggak sombong itu pada diri kita? Ini hati-hati. La yadkhulul jannah, tidak masuk surga, tidak langsung masuk surga. Mangkana fi qalbi misqalu dzarratin min kibrin. Orang yang di dalam hatinya ada kesombongan walaupun sebesar biji sawi. Biji sawi itu sebesar mana sebenarnya? Sebesar mana biji sawi itu? Kecil kali. Kecil sekali. Ya, kecil kali. Itu tidak langsung masuk surga, diproses dulu. Kita harus mengecap dulu. Kalau memang ada, kita mengecap dulu neraka walaupun sebentar. Nah, sekarang kita bagaimana? Sebesar mana kesombongan diri kita? Nah, itulah tadi ya, mustakbirin. Tadi apa kata Nabi ciri orang yang sombong tadi? Batarul haq, menolak kebenaran. Wa khamtun nas, dan meremehkan orang lain. Bagaimana menolak kebenaran? Ada enggak kita dinasihati orang kita membantah? Nah, Salman begini, apa kritik saya Ustaz? Nah, ini saya udah sombong, saya sebesar buah amplam dah. Sebesar buah amplam. Masya Allah, kalau para sahabat Nabi mendoakan orang yang mengkritik, mendoakan orang yang mengkritik. Kita tak tenang orang yang mengkritik, beda enggak? Kita tenang orang yang mengkritik. Apa kritik saya? Emang saya enggak boleh salah? Udah jelas-jelas salah, kadang-kadang kita marah lagi marah. Tapi para sahabat mendoakan orang yang mengkritik. Kita susah sekali kritik orang marah. Walaupun ada juga orang hobinya mengkritik saja, itu penting juga kita menghadapinya. Ya. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, jadi itulah ya. Jadi orang yang sombong, congkak itu tidak masuk surga.
Ya, dia harus masuk neraka dulu, layak jannah, tidak masuk, tapi bukan neraka jahanam. Selain neraka jahanam ada neraka apa tadi, hawiyah, well, dan lain-lain. Ada yang mau bertanya, silakan. Ada yang. Oh ya, silakan Bu. Tadi bersyukur itu ada dua. Pertama, mengucapkan alhamdulillah. Bagaimana dengan orang yang memiliki sifat qanaah, selalu merasa cukup dengan apa yang diberikan Allah? Apakah itu termasuk di dalam sifat orang-orang yang bersyukur? Demikian saja Ustaz. Iya. Qanaah ini jelas itu masuk ke dalam bab syukur, ya, tidak diragukan lagi. Ya. Dia kan banyak hadisnya, misalnya kan unduru man huwa asfala minkum wala tanduru man huwa fawqakum, lihatlah orang yang di bawah. Orang qanaah ini kan selalu makan ikan asin pun alhamdulillah, enggak makan pun alhamdulillah. Jelas itu bab bersyukur. Insyaallah karena sudah hampir azan, malah mudah-mudahan ada manfaatnya. Aqulu biqouli hadza fastaghfiru innahu ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.